Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Febriansyah, NIM bersama 016822758. Di sini saya akan mengajarkan satu program UTS yang dimana UTS ini terbentuk dari satu video. Nah, di sini saya langsung saja. Satu itu apa sih itu? Manajemen, apa itu administrasi. Nah, di sini manajemen yaitu suatu proses mengatur waktu, mengatur suatu kegiatan, contohnya di dalam olahraga atau pertandingan. Terus administrasi ini yaitu suatu pendaftaran nanti kegiatan itu apa, dan mengatur pendaftaran yang akan kita lakukan nantinya untuk suatu proses pertandingan itu. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu pertama itu organisasi. Nah, kita untuk melakukan suatu tindakan atau suatu program kerja itu membutuhkan organisasi atau kelompok. Di sini kita perlu melakukan organisasi, mana sistem rapat ataupun sistem pembentukan pekerjaan itu sendiri. Jadi karena itu akan adanya namanya organisasi. Kedua yaitu manajemen itu yang berkaitan dengan waktu. Nah, setiap orang yang sudah bergabung di dalam organisasi itu harus memprioritaskan kerja mereka dan memprioritaskan waktu kapan akan dimulai dan kapan akan diselesaikan. Ketiga yaitu komunikasi. Nah, di sini komunikasi sangat penting, yaitu setiap orang atau organisasi kelompok itu harus memiliki komunikasi yang bagus dan terarah. Yang keempat itu kepegawaian. Nah, kepegawaian ini yaitu adanya suatu bos. Contohnya di perusahaan. Nah, di suatu perusahaan ini ada bos yang dimana kita tadi mengatur kepegawaiannya agar cekatan ataupun memiliki target yang terbuka. Kelima yaitu keuangan. Di sini contohnya kita ambil dari perusahaan. Nah, perusahaan ini ada namanya yang mengurus keuangan. Kalau kita di mahasiswa itu kayak di BAK, itu bagian keuangan. Nah, dia mengatur keluar masuk suatu proses uang itu tadi, kemana uang ini akan dipakai dan kapan uang ini akan kita setorkan pihak yang berhak memilikinya. Nah, karena itu kita akan diadakannya pembekalan, sudah melakukan suatu proses yang akan kita inginkan. Di sini kita akan adanya pembekalan kayak evaluasi untuk target selanjutnya kita lakukan. Yang ketujuh yaitu tata usaha. Nah, tata usaha ini mengatur usaha ataupun mengatur jalannya suatu mekanisme kegiatan. Nah, di 8 itu yang sangat penting yaitu hubungan masyarakat. Nah, di sini suatu kelompok harus terbentuknya hubungan masyarakat yang baik agar masyarakat yang tertarik akan apa yang kita lakukan nantinya. Soal nomor 2 yaitu jawabannya teknologi kepemimpinan. Nah, yang saya ketahui teknologi kepemimpinan itu yang sangat populer nih di lingkungan pendidikan di Indonesia. Teknologi kepemimpinan ini meliputi ing masa sumkulada, ing wadia mangun kasa tuturi andayani. Nah, yang dimana artinya itu di depan memberi, di depan memberikan contoh, memberikan dorongan, dan di belakang memberikan semangat. Nah, di sini yang saya ambil yaitu memberikan contoh. Nah, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak murid kita. Di tengah itu memberi dorongan untuk anak murid kita yang kurang bisa atau kurang lancar dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu tadi sendiri. Dan di belakang kita selalu menyemangati, mensupport mereka agar mereka bisa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sangat bagus nantinya. Nah, di sini yaitu mendidik merupakan kegiatan integratif pola pikir atau literasi. Terus yaitu mengajar itu menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan yang semata-mata penguasaan dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut. Ketiga, nah, untuk jawaban ketiga ini yaitu what. Tadi itu apa itu bola basket. Nah, contohnya itu mainkan dengan bola basket di lapangan. Jadi kan tujuannya itu mencetak mendapatkan poin melalui shooting ke ring lapangan. Bu itu siapa yang terlibat? Nah, siapa yang terlibat ini contohnya pemain atau pelatih atau penonton dan lain-lain. Ketiga yaitu kapan permainan bola basket itu akan dilaksanakan.
dan kemana dan di mana tempat permainan bola basket itu tadi, contohnya untuk di lapangan olahraga atau tempat gol atau turnamen dan lain-lain. Why itu mengapa sih orang bermain bola basket itu, contoh kayak mereka tuh menyukai bola basket atau sebagai hobi. Nah, itu how bagaimana cara bermain bola basket itu sendiri, atau ada dribbling atau ada shooting sendiri atau passing. Terus yang keempat itu mengapa sih guru olahraga itu perlu untuk belajar manajemen dan administrasi. Nah, di sini olahraga sangat perlu untuk melakukan manajemen dan administrasi, karena guru olahraga itu mengatur waktu disiplinan satu siswa untuk melaksanakan satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tersebut. Nah, dari sini guru harus melakukan manajemen yang baik, yang saya sebutkan tadi. Manajemen yang baik itu mengatur waktu, dan guru pun mengadakannya administrasi itu sama saja nih yang ada dalam pembelajaran hari ini, contohnya di penjauhan. Dan guru penjauh itu harus pandai dalam berkomunikasi untuk suatu proses terjadinya ketertarikan mahasiswa itu untuk melakukan kegiatan pembelajaran, yang dimana pembelajaran ini terbentuk dari olahraga apa saja. Dan mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan.